warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tematik 3G, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Anak-anak, sekarang amatilah peristiwa pada gambar seri berikut. Nah, setelah kalian mengamati gambar tersebut, tuliskan ide pokok pada setiap gambar yang kamu amati di atas. Tulis jawabanmu pada kolom yang ada di buku kalian pada halaman 98. Komunikasi dari masa ke masa. Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya, baik secara langsung maupun menggunakan media. Komunikasi banyak mengalami kemajuan dari tahun ke tahun layaknya ilmu lain yang terus berkembang. Ilmu tentang komunikasi ini juga terus mengalami perkembangan. Komunikasi dulu hanya bisa dilakukan antar individu yang tinggal berdekatan. Salah satu jenis komunikasi hanya dilakukan dengan saling bertegur sapa dan ngobrol sebatas lingkungan hidupnya saja. Nah, anak-anak, teknologi komunikasi ini terbagi menjadi 3, yaitu masa prasejarah, masa sejarah, dan masa modern. Yang pertama, pada masa prasejarah, manusia telah menemukan cara berkomunikasi yang sangat efisien pada masanya, yaitu berupa gambar. Nah, tentunya kita pernah melihat bukti sejarah dari metode komunikasi ini. Contohnya adalah gambar-gambar yang terdapat di dinding gua yang menceritakan tentang suatu peristiwa. Yang kedua, masa sejarah diawali dengan penemuan kertas oleh bangsa Tiongkok. Semenjak ditemukannya kertas, manusia beralih dari menggambar di batu menjadi menulis di kertas-kertas. Dari penemuan ini, nantinya muncul teknologi percetakan pertama kali menggunakan kayu. Dan yang terakhir adalah masa modern. Masa modern adalah masa yang sedang kita jalani saat ini. Teknologi masa kini sangat maju dibanding dengan teknologi masa-masa sebelumnya. Salah satu pionir bahwa perubahan pada teknologi komunikasi adalah ketika ditemukannya gelombang radio dan dibuatnya alat komunikasi radio. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau pikiran utama. Ide pokok akan tertuang dalam kalimat utama sehingga bisa dikatakan bahwa ide pokok adalah inti dari kalimat utama. Hanya ada satu ide pokok pada setiap paragraf. Kalimat utama atau kalimat pokok tidak sama dengan kalimat pertama. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar suatu paragraf. Jika kalimat tersebut sengaja dihilangkan, maka isi paragraf tersebut akan hilang. Hal ini tidak terjadi dengan kalimat-kalimat lain yang memang hanya berfungsi sebagai penjelas. Kalimat utama berupa ringkasan dari paragraf karena mengandung permasalahan untuk diuraikan lebih lanjut. Kalimat utama bisa ada pada kalimat pertama, bisa pada kalimat terakhir, atau bahkan kalimat pertama dan terakhir. Adapun langkah menemukan ide pokok paragraf adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca seluruh paragraf dengan cermat dari kalimat pertama sampai terakhir. Yang kedua, temukan kalimat utama paragraf bisa di awal dan akhir paragraf. Yang ketiga, ringkas atau simpulkan kalimat utama tersebut. Nah, ide pokok sebuah paragraf lebih mudah ditemukan ketika kalimat utamanya sudah ditemukan.
Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Miss, kerjakan tugas aktivitas individu halaman 101. Nah, anak-anak, perhatikan gambar kertas berikut ya. Bidang yang berbentuk adalah persegi panjang. Kamu mengenalnya sebagai bangun datar. Hal yang membatasi sebuah bangun datar adalah sisi. Berdasarkan panjangnya, sisi persegi panjang ada dua, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Bila sisi panjang disebut panjang dengan simbol P, dan sisi lebar disebut lebar dengan simbol L. Akan tampak seperti gambar berikut. Persegi panjang memiliki dua simetri lipat dan dua simetri putar. Selain memiliki simetri lipat dan simetri putar, semua bangun datar juga memiliki keliling. Keliling adalah jumlah sisi yang membatasi bangun datar. Nah, anak-anak, kertas gambar ini mempunyai 4 tepi atau 4 garis tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kertas gambar. Maksudnya bagaimana? Jika garis ini atau sisi yang ini ditambah dengan sisi yang ke atas ditambah sisi yang ke bawah ini, inilah yang dimaksud atau yang disebut dengan keliling benda. Bendanya yang mana? Adalah bendanya kertas gambar. Kertas gambar ini berbentuk persegi panjang. Persegi panjang itu mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya itu disebut keliling persegi panjang. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Miss, kerjakan tugas Ayo Berlatih pada halaman 104. Nah, anak-anak, coba perhatikan perlengkapan renang berikut. Tahukah kamu fungsi perlengkapan renang tersebut? Tuliskan pemahamanmu pada kolom yang ada di buku kalian pada halaman 106. Keselamatan di kolam renang. Kolam renang merupakan lingkungan air yang sebenarnya paling aman dibandingkan dengan lingkungan air yang lain. Namun, bukan berarti tanpa bahaya. Sangat penting untuk lebih memperhatikan keselamatan diri kita dan orang lain. Bahaya yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut. Nah, bahayanya adalah yang pertama, tenggelam, yang kedua, lantai licin, yang ketiga, keramik pecah. Selanjutnya, untuk menjaga keselamatan selama di dalam kolam renang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain: yang pertama, ketahui kedalaman kolam termasuk batas antara bagian yang dangkal dan dalam. Jika ragu, tanyakan pada petugas kolam renang. Yang kedua, ketersediaan alat-alat penyelamatan seperti pelampung ban. Yang ketiga, jangan berenang sendirian kecuali ada petugas penyelamat yang sedang bertugas. Yang keempat, lakukan pemanasan dan peregangan sebelum berenang untuk mencegah terjadinya cedera. Yang kelima, jangan berlari di tepi kolam karena lantai kolam biasanya lebih licin. Yang keenam, pelajari cara mengatasi kram saat berenang karena hal ini cukup sering terjadi. Yang ketujuh, perhatikan semua tanda peringatan di sekitar kolam dan mematuhinya. Yang kedelapan, tidak bergurau atau tidak bercanda selama melakukan aktivitas air, baik di dalam maupun di tepi kolam. Hal-hal terkait perilaku menjaga keselamatan diri saat melakukan aktivitas air tidak hanya berlaku di kolam renang, melainkan juga di pantai, sungai, sumber air panas, dan sebagainya. Teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi berasal dari dua kata, yaitu teknologi dan komunikasi. Secara umum, kata teknologi dapat diartikan sebagai kumpulan teknik-teknik. Tetapi, dalam hal ini, teknologi diartikan sebagai suatu pengetahuan manusia tentang cara memadukan berbagai sumber untuk menghasilkan
produk atau jasa yang dikehendaki maupun untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan komunikasi diartikan sebagai alat penghubung atau interaksi. Teknologi komunikasi dapat diartikan sebagai suatu peralatan keras atau hardware yang mengandung nilai-nilai sosial. Hal ini memungkinkan setiap orang untuk mengumpulkan, memproses, hingga saling bertukar informasi satu dengan yang lain. Teknologi ini berkembang sangat cepat seiring dengan perkembangan teknologi elektronika, sistem transmisi dan modulasi, hingga informasi dapat disebarkan dengan cepat dan tepat. Teknologi komunikasi pada abad ke-20 mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat. Penggunaan teknologi saat ini meskipun belum merata, namun sudah menyebar bahkan hingga di daerah pelosok. Teknologi komunikasi saat ini merupakan sarana untuk menyediakan berbagai barang yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Pada awalnya, penggunaan teknologi digunakan oleh manusia untuk pengubahan sumber daya alam menjadi alat yang sederhana. Pada masa modern ini, banyak sekali ditemukan alat hasil teknologi komunikasi. Beberapa penemuan alat komunikasi sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah telegraf dan kode Morse. Yang kedua, penemuan telepon. Yang ketiga, fotografi. Yang keempat, pita penyimpanan magnetis. Yang kelima, transistor. Yang keenam, jaringan komputer. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Miss, kerjakan tugas pada halaman 109. Selamat mengerjakan. Amatilah ragam hias karya dekoratif dari berbagai daerah. Tunjukkan unsur rupa yang terletak kamu pahami pada ragam dekorasi daerah yang kamu amati. Uraikan dengan rinci agar terlihat perbedaannya. Tulis jawabanmu pada kolom yang ada di buku kalian pada halaman 113. Gambar dekoratif adalah gambar yang bercorak dekor atau dipakai untuk menghias. Gambar dekoratif seringkali merupakan bentuk tumbuhan, hewan, dan manusia yang digayakan agar lebih indah. Gambar dekoratif dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada kartu undangan, kartu lebaran, hiasan pada gerabah atau keramik, bordir dan sulaman, piring hias, kartu ulang tahun, motif-motif batik, bingkai gambar dinding, dan sebagainya. Motif dekoratif bisa berasal dari tumbuhan seperti buah, bunga, dan daun. Berikut contoh motif dan cara membuatnya menjadi gambar dekoratif. Perkembangan teknologi komunikasi. Sebagaimana perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang pesat di luar sana, di Indonesia juga mengalami hal yang serupa, walaupun sedikit terlambat dibanding negara besar lain. Perkembangan teknologi ini mulai menemukan jalannya ketika Republik kita meluncurkan satelit untuk pertama kalinya pada tahun 1972 yang diberi nama satelit Palapa. Berkat satelit ini, arus informasi dan komunikasi di Indonesia berkembang sangat pesat. Sebelum berkembangnya teknologi komunikasi, masyarakat Indonesia dahulu berkomunikasi dengan alat-alat komunikasi tradisional yang rata-rata hingga saat ini masih bisa kita jumpai alatnya di pedalaman desa. Contohnya kentongan. Alat komunikasi tradisional yang satu ini pada masanya berfungsi sebagai alat komunikasi massal, guna mengumpulkan masyarakat atau memberitahu masyarakat tentang terjadinya suatu kejadian. Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia mulai tampak geliatnya ketika pada awal tahun 90-an dengan masuknya telepon genggam atau handphone ke Indonesia.
Meskipun dulu handphone baru bisa digunakan sebagai alat untuk menelpon dan mengirim SMS yang tidak lebih dari 200 karakter. Alat ini berhasil booming dan menjadi pionir kemajuan teknologi komunikasi secara massal. Di sisi yang lain, teknologi informasi juga mengalami kemajuan yang pesat bahkan sebelum teknologi komunikasi berkembang di Indonesia. Teknologi ini adalah teknologi internet. Dalam masa 3 tahun, internet di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Bahkan dalam penuturan seorang ahli, Indonesia merupakan salah satu negara dengan kemajuan teknologi internet tercepat bersama beberapa negara lain. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.